Shalom. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang ditulis di dalam Alkitab tentang bagaimana orang menghadapi masalah-masalah di waktu dia punya pergumulan yang berat, mereka menaikkan dengan doa. Tapi juga di dalam dunia kita ada begitu banyak orang-orang juga menyaksikan bagaimana ketika mereka punya pergumulan berat, mereka melakukan doa dan mereka menikmati terobosan-terobosan di doa. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa membacanya dengan cermat, pelan-pelan, dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan dari apa yang kita baca, yaitu 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Hidup ini bukan merupakan sebuah kisah roman di mana segala sesuatunya seperti indah, di mana segala sesuatunya seperti tidak ada pergumulan. Di sana ada satu gambaran-gambaran yang gampang, datar, begitu saja. Dan tidak ada masalah-masalah, semuanya indah, semuanya bahagia. Gambaran tentang itu. Hidup itu bukan sebuah cerita romantis atau film-film dan digambarkan dalam sinetron. Bukan seperti itu. Hidup ini adalah merupakan sebuah ladang di mana kita menemukan begitu banyak pergumulan-pergumulan yang besar, pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup kita semuanya. Nah, kalau kita menelisik masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan berat, kita bisa melihat dan kita bisa menelitinya, menguliknya. Ada 3 hal. Ada masalah-masalah yang dimunculkan oleh kuasa kegelapan, di mana kuasa kegelapan melakukan untuk mencobai dan berusaha untuk menghancurkan kita. Itu seperti yang digambarkan di kisahnya Ayub. Ada masalah-masalah yang dimunculkan oleh karena ada bencana alam, ada gempa bumi, ada kemudian tanah longsor, ada banjir. Nah, COVID-19 ini bisa dianggap juga sebagai sebuah wabah bencana alam. Tapi juga ada masalah-masalah yang dimunculkan oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita buat, oleh karena juga orang-orang yang jahat yang berlaku dalam hidup kita semuanya. Ya, seringkali kita bisa melakukan itu. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita cenderung kadang-kala berpikir menggunakan otak kita, menggunakan kekuatan kita, menggunakan pengalaman-pengalaman kita semuanya. Dan secara fatalis kita seringkali berkata, kalau kita menghadapi masalah, singkirkanlah doa, singkirkanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani. Ngapain? Tangani sekarang itu. Kita menjadi fatalis menganggap doa itu seperti Karl Marx berkata, agama itu adalah candu, termasuk di dalamnya itu adalah doa. Kenapa? Karena agama atau doa itu membawa kita semuanya mengingkari dunia yang real, dunia fakta atau masalah-masalah. Apakah demikian halnya dengan doa? Oh, tidak. Ketika kita berhubungan dengan dunia real kita bekerja dengan cara apa? Menggunakan otak kita, menggunakan kemudian pengalaman, menggunakan tenaga kita, menggunakan ilmu kita. Tapi kita juga bekerja dalam dimensi rohani. Bagaimana caranya? Berdoa itu adalah bagian dari strategi untuk kita berjuang, bekerja keras luar biasa. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari Hizkia, bagaimana dia sedang menghadapi masalah yang sangat besar ketika kerajaannya dikepung oleh Raja Sanherib dengan tentara yang jumlahnya sangat besar dari kerajaan Asur. Dan apa yang dialami oleh Hizkia? Dia mengalami ketakutan luar biasa, kemudian penduduk Israel juga mengalami ketakutan luar biasa, dan Hizkia membawa surat itu dan dia mulai berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah, mengapa doa itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Hizkia? Apakah dia tidak punya tentara? Oh, dia punya tentara, sangat luar biasa juga. Apakah dia tidak memiliki militer? Oh, dia punya militer. Dia punya pengalaman-pengalaman. Tapi mengapa Hizkia dia menempatkan doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika dia menghadapi masalah? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi, ketika kita menghadapi masalah, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Satu senjata yang dari dulu, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dilakukan oleh para rasul, para nabi, orang-orang yang percaya. Apa itu? Doa. Sesimpel itu. Ya, sangat simpel. Ketika kita menghadapi masalah, memang Tuhan memberikan satu solusi dan cara yang sangat jitu. Itu merupakan cara yang Tuhan. Apa itu? Doa. Kadang-kala kita menganggap remeh. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Mengapa Hizkia menempatkan doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan dia untuk mengurai masalah dia. Mari kita belajar bersama-sama dari Hizkia ini. Mengapa doa itu menjadi satu unsur yang penting untuk kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Karena doa itu merupakan satu kondisi di mana itu kita menjawab tentang keadaan yang sangat genting. Jadi kita berdoa karena ada waktu genting di sana. Nah, ketika Hizkia dia dikepung oleh tentara Sanherib dan kemudian dengan seluruh pasukannya yang besar yaitu kerajaan Asur, Hizkia melihat bahwa kalau di total apple to apple pasti dia kalah.
Karena Pak, jumlah tentara Sanherib ternyata lebih besar, persenjataannya juga cukup besar. Mereka sudah melockdown Yerusalem beberapa lama, sehingga kemampuan secara fisik karena mungkin logistik sudah makin hari makin habis. Kalau mereka perang, tenaga mungkin berkurang, suplai makanan sudah tidak ada lagi, persenjataan mungkin cukup kurang juga. Jadi Hizkia tahu dengan benar kalau dia menggunakan kekuatan dia pasti kalah. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Hizkia? Hizkia mulai di waktu-waktu genting yang dia tahu ini waktu genting bagi dia mulai menaikkan doa kepada Tuhan. Di dalam Hizkia, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat, Hizkia berkata, lalu dia menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal. Sisa apa? Sisa waktu. Karena diberikan jeda waktu. Aku berikan waktu kalau kamu tidak menyerah, ya aku akan hancurkan. Ini sisa waktu. Sudah begitu luar biasanya rasa takut itu. Dan waktu itu sudah makin hari makin mendekati deadline itu semuanya. Maka Hizkia mulai di waktu-waktu genting itu, dia mulai mengangkat tangan dengan surat itu, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Nah, kadang-kala kita berpikir, mengapa kita perlu berdoa? Hal-hal yang normal, kadang-kala kita tidak memiliki sesuatu yang membuat Tuhan mungkin bersegera atau berkonsentrasi menolong kita. Saya memberikan ilustrasi yang sederhana begini. Ketika berada dalam situasi normal, anak kita sedang berteriak, "Papa, Mama, tolong." Tapi kalau kita melihat ternyata dia tidak terlalu signifikan, tidak ada sesuatu membahayakan, maka biasa-biasa saja. Tapi coba, ketika anak kita berteriak dengan sangat nyaring dan penuh ketakutan, sambil menangis, "Papa, Mama, tolong!" sambil menangis, dan kita melihat dia sangat berdarah, apa yang terjadi? Maka kita segera tiba-tiba berlari, kencang memeluk anak kita dan segera menolong. Dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat sekali, doa itu bisa menolong, menarik untuk Tuhan itu berkonsentrasi kepada kita semuanya. Betul, saya tahu bahwa Tuhan itu selalu berkonsentrasi terus-menerus. Tapi ada waktu-waktu yang secara khusus, di mana kita menjerit, kita meratap, kita melangking kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat darurat, sangat urgent untuk ditolong. Waktu kita berteriak, maka apa yang terjadi? Di situ kita bisa melihat Tuhan kemudian berkonsentrasi dan mulai datang bersegera dengan segala pertolongannya, dengan segala suplai pembelaannya, dengan segala solusinya yang datang dari Dia. Luar biasa. Kita berdoa karena ada situasi genting, waktu genting. Ini yang harus. Karena dengan waktu genting ketika kita berteriak dengan sangat-sangat lengking, maka itu menarik konsentrasi Tuhan untuk bersegera menolong hidup kita semuanya. Ingat, jadi waktu-waktu genting ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita terus-menerus melakukan doa. Paulus berkata, ingatlah, tebuslah waktumu, selamatkan waktumu. Karena apa? Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Jadi di waktu-waktu kita, setiap sepanjang hidup kita perlu untuk membawa di dalam doa. Karena ini waktu genting. Ini adalah the war. Ini adalah perang yang terus-menerus. Bukan hanya dengan Sanherib, tapi dengan kekuatan-kekuasaan kegelapan. Terus hidup kita itu adalah peperangan. Maka kita harus menempatkan waktu kita itu berada di waktu genting terus. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa dan menarik simpati, empati, dan konsentrasi Allah itu dalam hidup kita semuanya. Waktu Yesus, dia akan masuk di penggenapan nubuat bahwa dia akan mati, dianiaya, disalib. Dia kemudian di waktu genting itu apa yang dia lakukan? Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Ada waktu genting. Yesus saja di waktu genting dia berdoa, apalagi kita. Siapa kita? Kalau Yesus yang adalah Tuhan kita, dan perwujudan dia sebagai manusia, dia dalam menghadapi kondisi-kondisi sangat genting dia berdoa, siapa kita? Maka kita juga demikian. Waktu situasi genting terjadi, mari kita berdoa dengan kencang, dengan sungguh-sungguh, berteriak, melengking dalam iman, dalam percaya kita, dalam ketergantungan mutlak kita kepada Tuhan. Mari kita terus-menerus untuk membangun hidup kita dalam doa di waktu-waktu genting di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, mengapa Hizkia dia menghadapi masalah itu, dia kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan? Yang kedua, karena doa itu merupakan sebuah perluasan dari tapal batas Tuhan atau tapal batas kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Di ayat yang ke-15 ini Hizkia berkata demikian, hanya engkaulah sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Hizkia menyadari bahwa hakikat dari Tuhan itu adalah sang penguasa jagat raya. Itu bisa dipahami bahwa semua bumi itu adalah miliknya Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan apapun juga. Betul, itu merupakan milik
Tuhan. Semua bumi, apapun juga. Walaupun kemudian ada pemerintahan, ada raja-raja, semua. Tapi hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya parsial. Tuhan memang memiliki bumi dan segala sesuatu. Tetapi kalau kita bicara di bumi itu ada namanya negara-negara atau kerajaan-kerajaan di mana raja itu menjadi penguasa. Dan ketika kita bicara Asur, di sana ada Raja Sanherib yang menguasai Asur. Sekarang ada di Yerusalem, berarti ada Hizkia yang menguasai sebagai rajanya. Jadi seperti ada terkotak-kotak, walaupun bumi itu miliknya Allah. Tetapi dalam bentuk parsialnya, negeri itu dikuasai oleh raja-raja. Nah, sekarang ketika Sanherib itu datang membawa tentaranya memerangi Yerusalem, wow, Hizkia tahu kekuatan dia terbatas. Tapal batas dia sedang diinjak-injak. Kekuatan dia sedang berada dalam titik yang nadir. Kemenangan seperti menjauh. Nah, jalan satu-satunya Hizkia tahu, wah, ini wilayahku sudah dikepung. Kekuatanku, wilayahku sudah dikepung kecil. Kalau dia sudah di lockdown, kekuatan wilayah dia hanya sekitar gedung itu, sekitar tembok itu, sekitar kota itu. Jadi tidak punya kekuatan lagi. Nah, ingat, ini adalah salah satu waktu di mana kita harus meluangkan doa. Ketika segala sesuatu seperti dipersempit oleh masalah. Entah itu tenaga kita, entah itu pikiran kita, entah itu iman kita, entah itu bisnis kita. Segala sesuatu seperti dipersempit oleh masalah. Ingat, berdoa, perluas wilayah tapal batas Tuhan. Perluas wilayah kekuatan Tuhan. Perluas wilayah dimensi dari terobosan Tuhan. Izinkan epistemin Allah, the blunder of the blood God. Tapal batas Tuhan, tapal batas wilayah Tuhan, tapal batas kekuatan Tuhan, tapal batas kekuasaan Tuhan itu menguasai masalah kita. Sehingga masalah menjadi kecil dan kekuatan kerajaan Allah makin besar, kekuatan kedahsyatan Allah makin besar. Dan itu yang kemudian bisa mengalahkan. Ingat, saya pernah membawa renungan ini ketika Daud itu perang melawan Goliat. Daud itu memprovokasi Goliat sehingga dia turun ke wilayah dataran di mana episdemin atau wilayah tapal batas Tuhan itu ada, sehingga kekuatan dari dewa-dewa yang melindungi Goliat itu sudah dikalahkan. Nah, jadi ketika kita berdoa, di sana ada perluasan wilayah tapal batas Tuhan, kekuasaan Tuhan, solusi Tuhan, kemudian keperkasaan Tuhan, itu yang terus-menerus ada di situ. Jadi ingat, jadi itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Dia berkata demikian, doa orang benar itu besar kuasanya. Kenapa besar kuasanya? Sebab kekuatan Allah dalam kekuatannya, dalam kekuasaannya, di dalam otoritasnya itu makin besar. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang berkata gini, Tuhan, Engkau adalah Allahku, Engkau adalah Rajaku, sekarang bagianmu, waktumu. Aku sekarang mengangkat tangan dengan segala masalah ini. Karena kekuatanku kecil. Nah, sekarang kau turun tangan. Karena apa? Karena kekuatanmu, wilayahmu lebih besar, lebih hebat daripada kekuatanku juga dengan masalah ini. Itu yang dinamakan dengan epistemin. Jadi ketika kita berdoa di tengah-tengah masalah, karena kita sedang memprioritaskan kekuatan, kekuasaan wilayah Allah dan solusi Allah yang sangat besar, itu menguasai wilayah kita. Ingat, bagaimana Yabes dia berdoa. Salah satu doanya katakan, Tuhan perluaslah wilayahku dan wilayah Tuhan. Karena di mana wilayah diperluas, di sana otoritas diperluas. Di mana wilayah diperluas, bukan hanya otoritas, di sana ada kepemilikan yang diperluas. Di sana juga ada kekuasaan yang diperluas. Di sana juga ada berkat yang diperluas. Luar biasa. Jadi kita berdoa hal yang kedua oleh karena ada epistemin Allah yang memang harus disegerakan, yang harus didesain, yang harus dihadirkan di setiap masalah. Maka kalau masalah kita sepertinya besar, hadirkan epistemin Allah, kekuatan tapal batas wilayah otoritas Allah supaya masalah jadi kecil di wilayah tapal batas Tuhan. Amin. Kekuatan kita kecil, tetapi yang membuat kekuatan kita menjadi besar adalah wilayah tapal batas Tuhan. Akan menjadi besar. Yang kedua, yang ketiga, mengapa kita harus membawa dalam doa kita semuanya ketika kita menghadapi masalah? Karena doa menggerakkan perhatian Allah. Perhatian Allah itu secara khusus kepada kita semuanya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 16 katakan, perhatikan kata-kata, Tuhan sendengkanlah, dengarkanlah, bukalah matamu, lihatlah. Semua ini merupakan sebuah penjelasan bagaimana Hizkia menarik perhatian Allah. Hizkia menarik hatinya Allah. Hizkia menarik kemudian pendengaran Allah terhadap keluhan-keluhannya.
Mazmur berkata Tuhan itu mengarahkan hatinya kepada yang remuk, hancur. Ya, jadi ketika kita merasa bahwa diri kita sudah papa, ya, hati kita sudah tidak memiliki kemampuan, kita berteriak, itu tanda penyerahan total kita kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku semuanya. Jadi doa itu merupakan sebuah usaha untuk menarik Allah itu berdialog dengan kita. Allah itu berbicara dengan kita, kita juga berdialog. Menarik perhatian Allah secara khusus di dalam hidup kita semuanya, sehingga Allah itu kemudian menjadi pribadi yang kemudian memperhatikan kita. Pada waktu Petrus melakukan pelayanan bersama-sama dengan muridnya, Yesus sedang berdoa. Apa yang terjadi? Gelombang badai datang menerpa mereka. Dan ketika gelombang datang itu menerpa mereka, apa yang terjadi? Mereka mengalami ketakutan luar biasa. Dan di tengah-tengah rasa takut itu, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, tenang, ini aku. Nah, masa badai itu merupakan masa di mana Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberikan perhatian khusus dalam hidup kita semuanya. Jadi mari ketika kita membawa doa-doa di dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masalah, itu sebenarnya adalah merupakan satu bentuk kita menarik Allah itu masuk di dalam wilayah pergumulan kita, masuk di wilayah hal-hal yang ada di dalam kita semuanya. Jadi jangan pernah kita menjadi putus asa. Berdoalah karena apa? Karena ada kepentingan di sana, yaitu kita menarik Allah untuk makin mendekat kepada kita. Kita menarik Allah untuk dia hadir dalam masalah kita. Kita menarik Allah untuk dia dekat dengan kita. Kita menarik Allah supaya dia memberi perhatian khusus kepada kita semuanya. Kita menarik Allah supaya benar-benar Allah itu kemudian ada di setiap pergumulan masalah kita. Itu cara. Ketika Hakim-Hakim pasal yang ketiga 19 ya, kita melihat juga Hakim-Hakim pasal 4 ayat 3, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6, ayat 10, pasal 10 ayat 10, pasal 16 ayat 28. Itu kita bercerita tentang orang-orang Israel ketika mereka menghadapi masalah-masalah dari bangsa-bangsa. Mereka tidak memiliki kerajaan, mereka tidak memiliki pemimpin yang sangat besar. Apa yang dilakukan mereka ketika mereka menghadapi masalah? Mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru, Tuhan menarik perhatian, Tuhan tertarik perhatiannya kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Nah, pada waktu bangsa Israel mereka berada di Mesir dan mereka dijajah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka berteriak kepada Allah bertahun-tahun sampai akhirnya Allah menyendengkan hatinya, Allah menyendengkan telinganya, Allah menyendengkan kemudian tangannya untuk memberi pertolongan. Jadi kita berdoa oleh karena kita sedang menarik perhatian khusus dari Allah dalam hidup kita semuanya. Untuk menarik Allah dalam masalah kita semuanya, supaya dia terlibat di sana, supaya dia mengurai masalah itu, dan supaya pada akhirnya kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Yang terakhir, mengapa kita perlu berdoa di saat-saat kita menghadapi masalah seperti Hizkia? Ketika Hizkia dia melihat masalah yang sangat berat, dan dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berperang karena jumlah yang mungkin, karena dia sudah di lockdown, ada begitu banyak hal-hal yang membuat dia tidak mungkin menang karena perkiraan yang jelas. Maka Hizkia mulai mengangkat tangan dan membawa surat itu, dia berseru kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Yang terakhir, mengapa Hizkia berdoa? Karena doa itu mempercepat kemenangan atas masalah. Nah, di pasal 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19, perhatikan kata-kata Hizkia, dikatakan, sekarang selamatkanlah kami. Kata selamat itu berbicara tentang bagaimana orang itu terbebas dari musuhnya. Orang itu benar-benar kemudian lepas dari bahaya, dari ancaman yang membuat mereka kemudian merasa tidak tenang, merasa kemudian betul-betul terkungkung dalam beban berat. Diselamatkan dari bahaya, dari kematian. Itu merupakan satu doa yang diungkapkan oleh Hizkia kepada Tuhan. Jadi mengapa Hizkia berdoa? Karena dia berharap percepatan dari penyelesaian masalah dan kemenangan itu terjadi di dalam hidup dia. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berperang dengan kondisi tidak apple to apple, kita pasti kalah. Hizkia juga pasti kalah. Tetapi dengan cara kita menghadirkan Tuhan, dengan cara kita berdoa, kita mempercepat kemenangan, pembelaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita semuanya. Kekuatan Asyur itu lebih kuat dibandingkan kekuatan Yehuda, ya. Kekuatan Yehuda, Laskar Sanherib itu begitu banyak, sangat kuat sekali dibandingkan dengan Hizkia. Jadi secara jumlah, secara kekuatan, secara kemiliteran, bahkan strategi perang, Sanherib pasti menang. Hizkia kalah. Tetapi beda. Ketika dia mulai menaikkan, ada sesuatu mujizat yang terjadi. Di sana tiba-tiba musuh dibuat mati, musuh dibuat hancur, dan Raja Sanherib itu ternyata akhirnya dibunuh oleh salah satu putra dia.
Dan akhirnya mereka harus kembali itu kerajaan. Dan mereka memenangkan pertandingan perang tanpa berperang. Itu seperti yang dikatakan oleh Keluaran pasal 14 ayat 14. Kamu diam dan aku akan berperang. Jadi Hizkia itu berperang, menikmati peperangan, menikmati kemenangan bukan karena dia berperang, tetapi karena Allah berperang dengan cara-cara yang luar biasa. Kemudian dia menggerakkan anaknya dari Sanherib sendiri untuk membunuh Sanherib, sehingga tentara itu harus pulang. Dan ada begitu banyak hal-hal yang ditinggalkan. Dan akhirnya Hizkia menang bukan karena dia berperang. Hizkia menang karena Tuhan yang telah berperang. Hizkia menang karena Tuhan yang telah bertindak. Hizkia menang karena Tuhan yang telah campur tangan, luar biasa. Jadi di tengah-tengah kelemahan kita, keterbatasan kita, kita melihat kemenangan yang Allah sediakan. Saya jadi teringat ketika tahun 1991 akhirnya dinamakan dengan Perang Badai. Waktu itu saya membaca di beberapa tulisan-tulisan. Jadi waktu itu Irak masih ada Saddam Hussein, mereka mengkup wilayah dari Arab Saudi. Nah, wilayah Arab Saudi kemudian minta pertolongan dari Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat turun ke wilayah Arab Saudi dan mereka membangun pangkalan militer di sana. Jadi mereka kemudian memukul mundur tentara Irak dan kembali lagi ke wilayah negara Irak. Tetapi Amerika tidak berhenti, kemudian ada perang yang tujuannya adalah mematikan Saddam Hussein. Ada kata sandi perang mereka yaitu Perang Badai. Nah, di Perang Badai itu beberapa tentara-tentara dan intelijen Amerika dikirim waktu itu di wilayah Irak. Tujuannya adalah membunuh Saddam Hussein. Jadi dikirim intelijen-intelijen dan dilengkapi dengan kemampuan sebagai penembak jitu, sniper, dengan alat-alat canggih juga tembak. Nah, waktu Saddam Hussein sedang pidato, ditembak, kasih laporan ke Gedung Putih, Saddam Hussein sudah mati. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Saddam Hussein ternyata dia menampilkan diri lagi, pidato lagi. Orang kaget. Sampai pada akhirnya ada orang yang mengasih tahu bahwa Saddam Hussein itu telah memilih beberapa orang yang postur tubuhnya sama seperti dia, dioperasi wajahnya seperti dia. Kebenarannya saya tidak tahu secara otentik, tetapi berita itu dinyatakan waktu itu ditulis. Dan akhirnya ada orang yang membocorkan rahasia itu, dan orang itu menjadi ketakutan. Kenapa? Karena Saddam Hussein katakan, cari orang itu, dapatkan dan bunuh dia. Kalau bisa ditangkap hidup-hidup, kalau tidak bisa dibunuh. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Orang itu kemudian dia minta suaka politik kepada tentara Amerika, kepada pemerintahan Amerika, dan suaka politiknya diterima. Apa yang terjadi? Orang itu tidak memiliki kekuatan dia sendiri. Tetapi begitu dia minta suaka politik kepada pemerintah Amerika Serikat, maka seluruh jajaran pemerintahan Amerika Serikat, negara Amerika Serikat, dengan seluruh jajaran militer dan tentaranya yang sangat kuat membackup, sehingga yang berperang bukan tentang dia, tetapi tentang tentara Amerika Serikat. Dan akhirnya orang itu menang karena tidak berperang, tetapi karena dia mensuaka politikkan diri dia kepada Amerika Serikat. Hizkia juga demikian, ketika dia berdoa, dia mensuaka politikkan kepada Tuhan. Dia menang bukan karena dia berperang, karena Tuhan sang pelindung, pembackup dia dengan segala tentara dan kecanggihan, kekuatan yang dahsyat luar biasa, membuat Hizkia menang. Bukankah itu yang terjadi? Ketika kita berdoa, maka di sana akan ada kepercepatan kemenangan, di sana ada percepatan penyelesaian masalah. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah bergeliat, apapun juga, ingat, mari berdoa. Ketika Anda berdoa, Anda akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau kami boleh dikuatkan lagi. Dalam waktu-waktu kami menghadapi masalah ini, kami harus berdoa. Karena di sana kami harus sadar ada waktu-waktu genting yang harus kami tangani, yang harus kami lakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan tolong kami untuk kami menyadari bahwa doa itu menjadi sesuatu yang penting. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para pengusaha-pengusaha, mitra-mitra kami, teman-teman kami, kolega-kolega kami yang terus-menerus mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di banyak tempat. Tuhan, hari-hari ini mereka mengalami masalah-masalah di usaha mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberkati kekuatan, ketenangan, kesabaran saat-saat mereka menghadapi masalah yang sangat berat di bisnis mereka semua. Mereka harus bayar karyawan, mereka mungkin juga harus melakukan bayar pajak juga. Ada begitu banyak hal yang mereka harus pikirkan. Tapi kemampuan finansial karena produksi yang tidak jalan, transaksi jual beli yang tidak jalan, kemudian bahan mentah yang tidak bisa didapat, bahkan mereka kemudian tidak bisa mendapatkan income, bahkan mereka sekarang bukan hanya nol tapi minus. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk bersukacita, kemampuan untuk bersyukur, sekalipun tidak ada dasar untuk mereka bersukacita atau mereka bersyukur. Tapi Tuhan, kami percaya dengan cara itu, ketika mereka kemudian melakukan praktek-praktek kebenaran ilahi,
mereka pasti akan menjadi kuat. Tuhan jauhkan dari stres, Tuhan jauhkan mereka semuanya dari depresi yang sangat tinggi. Tuhan berikan ketenangan, dan Tuhan berikan hikmat untuk mereka bisa menerobos. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bekerja, yang tidak memiliki pekerjaan secara rutin, yang mereka bergantung dari pekerjaan-pekerjaan serabutan. Tuhan, Engkau mencukupi, menolong mereka semua. Gerakkan orang-orang yang memiliki kemampuan finansial untuk mereka juga mendukung dan menolong mereka. Berkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya juga, jauhkan dari kejangkitan virus COVID. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang sakit, yang terkena virus atau sakit apapun juga. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Berkati para pakar virus, Tuhan, supaya mereka menemukan virus anti COVID-19 ini, sehingga COVID-19 dan waktu-waktu hidup kami menjadi normal lagi. Kami berdoa untuk pemerintahan Presiden kami Jokowi, berikan hikmat marifat supaya dia bisa mengurai masalah-masalah dan mengelola bangsa dan negara kami ini dengan takut akan Tuhan, hikmat yang sama Tuhan, sehingga negara kami itu mengalami kebangkitan, pemulihan yang luar biasa. Berkati juga Tuhan supaya dia diberikan penjagaan luar biasa dari orang-orang yang berusaha jahat kepada dia. Tuhan, lindungi setiap rancangan-rancangan orang jahat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kekuatan kesehatan. Pakai Presiden kami untuk membuat kemajuan-kemajuan di sektor ekonomi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini. Berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berkati mereka semuanya. Bupati, baik itu wali kota, baik itu kecamatan, baik itu kepala desa, baik itu RT, RW. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkati gereja kami Tuhan. Terus-menerus kami bawa gereja kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kau rindu kami untuk bisa memiliki gedung, memiliki tanah sendiri. Tuhan, Engkau campur. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber bagi gereja kami. Berkati juga kota kami, berkati kota kami dengan damai sejahtera dari Tuhan, berkati kota kami dengan penglihatan ekonomi, sehingga di kota kami kemudian ada juga damai sejahtera, dan di sana ada kecukupan luar biasa. Berkati juga Tuhan untuk seluruh bangsa-bangsa yang menghadapi COVID ini, supaya mereka diberikan hikmat Tuhan untuk mengurai. Terima kasih akhirnya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati rohani kami, Tuhan memberkati ekonomi kami, kesehatan kami, dan seluruh sepanjang hidup kami berada di wilayah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selalu stay pray kepada Tuhan Allah kita, dan jangan pernah kita berlelah atau kita mengundurkan diri kita. Jangan cuma berdoa sekalipun kita punya masalah, karena di sana kita akan melihat mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.